Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sakiba Adhola dengan 3 digit NIM terakhir 17. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum sistem pengendali elektrik, yaitu VFD dan motor AC induksi. Saya akan menjelaskan tentang VFD dan motor AC induksi itu sendiri. Nah, apa itu VFD? VFD adalah variable frequency drive, yaitu perangkat elektronik yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor listrik AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan listrik yang disuplai ke motor. Fungsinya yaitu untuk mengoptimalkan kinerja motor, menghemat energi, serta memperpanjang masa pakai peralatan dengan mengurangi keharusan dan biaya operasional. Jadi VFD itu sendiri itu satu perangkat elektronik atau inverter itu bisa mengubah atau mengatur kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi lonjakan arus di awal, dan menghitung kayak seberapa waktu mencapai kecepatan tersebut dalam output yaitu motor. Nah, cara kerjanya sendiri yaitu VFD mengubah daya listrik AC dari sumber PLN menjadi DC, kemudian mengubahnya lagi menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur. Nah, dengan mengubah frekuensi output itu sendiri, VFD dapat mengendalikan kecepatan putaran motor yang memungkinkan penyesuaian yang presis dan hemat energi. Udah saya katakan sebelumnya, yaitu bisa mengontrol frekuensi, kecepatan dengan kebutuhan sesuai kebutuhan yang digunakan. Jadi tidak satu kecepatan aja, jadi bisa beberapa kecepatan yang bisa diatur. Nah, fungsi utama VFD yaitu untuk mengatur kecepatan motor sendiri. Yang kedua itu mengatur energi. Jadi energi di sini itu listrik ya teman-teman. Jadi listrik itu tidak terbuang secara sia-sia dengan kecepatan motor itu sendiri. Yang ketiga yaitu mengurangi arus start dan hentakan mekanik. Jadi pas awal motor itu nyala harusnya tidak langsung tinggi, jadi stabil dulu baru menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk aplikasi yang menggunakan VFD dalam industri yaitu ada pompa air yang skala besar di industri atau di bendungan tersebut menggunakan VFD untuk mengatur kecepatan pompa agar tidak boros atau tidak sendiri. Terus yang kedua itu sistem HVAC. Terus yang ketiga itu ada konveyor. Jadi konveyor itu kan digerakkan menggunakan motor. Nah, motor listrik itu sendiri itu diatur menggunakan VFD agar kecepatan motor tersebut bisa diatur untuk menghasilkan putaran konveyor agar sesuai dengan kebutuhan. Jadi konveyor itu tidak langsung cepat, jadi bisa diatur dengan kecepatan maksimal, kecepatan segini, frekuensi segini. Jadi aman untuk kebutuhan yang diinginkan. Yang keempat yaitu ada penggerak mesin dan motor listrik industri. Terus yang kelima itu ada lift dan eskalator. Jadi lift itu menggunakan mesin listrik, tapi mesin listriknya itu sendiri dikontrol menggunakan VFD agar kecepatan naik turunnya bisa sesuai dengan kebutuhan. Dan juga itu sekaligus itu eskalator. Jadi eskalator naik turunnya itu bisa sesuai kebutuhan pengguna, jadi tidak langsung cepat langsung turun gitu. Oke, next. Yang selanjutnya
Selanjutnya itu ada motor AC induksi 3 fasa. Nah, motor induksi 3 fasa ini bekerja berdasarkan prinsip industri elektromagnetik. Jadi, ketika arus dialirkan melintasi stator untuk menghasilkan torsi pada poros motor. Hal ini menciptakan medan magnet yang berputar yang menginduksi arus rotor. Akibat arus induksi ini, rotor juga menciptakan medan magnet dan mulai mengikuti stator akibat tarikan magnet. Rotor akan berputar lebih lambat daripada medan stator, dan ini disebut sebagai slip. Jika rotor berputar pada kecepatan yang sama dengan stator, tidak akan ada arus yang terinduksi, sehingga tidak ada torsi. Perbedaan kecepatan berkisar antara 0,5 hingga 5%, tergantung pada lilitan motor tersebut. Nah, ketika tegangan 3 fasa ini diberi lilitan ke stator, terbentuklah medan magnet yang berputar atau disebut juga sebagai rotating magnetic field. Nah, medan ini berputar dengan kecepatan yang disebut kecepatan sinkron atau ns yang bisa dihitung menggunakan rumus, yaitu ns sama dengan 120 kali F per P. Nah, ns ini kecepatan sinkron atau satunya itu RPM, kecepatan motor tersebut. Nah, F itu frekuensi motor itu berapa. P-nya itu jumlah kutub, biasanya di kutub ada 4 atau ada berapa kutub pada motor. Nah, 120 ini adalah nilai mutlak dari motor itu sendiri. Nah, selanjutnya itu VFD itu datasheet. Dalam untuk sebelum menggunakan VFD itu sendiri, ada datasheet yang perlu dipahami agar tidak salah dalam menggunakan alat VFD itu sendiri. Yang pertama itu ada inputnya satu fasa, yaitu 220 volt AC dari listrik PLN biasanya. Yang kedua yaitu outputnya itu 3 fasa. Nah, di AC, DC ke AC lagi, itu sebesar 210 volt AC dengan kabel UVB. Nah, ada beberapa port penting dalam VFD ini, yaitu L dan N, itu inputan listrik. Ini N itu ground, UVB itu output ke motor, ini UVB. Yang ketiga itu ada COM dan X1 sampai X6, input digital seperti start, reverse, jog, forward dan lain-lain. Yang keempat itu VL1 dan CL, itu input analog 0 sampai 10 volt atau 4 sampai 20 mA. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ada dalam FPF itu ada RS485, yaitu untuk komunikasi Modbus. Nah, selanjutnya itu ada parameter utama dalam VFD ini. Jadi VFD ini kayak kegunaan dalam VFD ini, parameternya itu ada P10, yaitu sumber frekuensi, satu potensiometer panel sumber frekuensi, bisa mengatur sumber frekuensi untuk motor. Yang kedua itu ada P11, sumber start atau stop. Yang ketiga itu P34, waktu akselerasi, jadi waktu dari frekuensi sekian ke sekian itu membutuhkan waktu berapa menit itu. Terus P42 itu waktu diakselerasi itu kebalikan dari waktu maksimal ke 0 itu membutuhkan waktu berapa menit. Frekuensi maksimal ke 0 itu membutuhkan berapa menit. Yang ke terakhir itu ada P86, itu frekuensi jog, catatan megahertz. Nah, next. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan parameter yang digunakan di VFD itu sendiri. Yang pertama itu kita punya dulu mengatur P10 itu untuk mengatur sumber frekuensi. Yes, yang kedua itu P11 untuk mengatur sumber dan atau stopnya motor. Yang ketiga itu P06.
P06. Nah, kemudian di function, kemudian ini ada videonya itu gabungan, jadi tidak urut sesuai dengan dataset di sini. Ini menghitung diakselerasi dari 19. Nah, itu selanjutnya itu ada mengatur P7 itu yang tadi itu batas frekuensi dengan nilai awal 50 Hz sampai yang uji sampai 100 Hz. Nah, yang selanjutnya ini adalah batas frekuensi minimal. Batas frekuensi itu 100 Hz. Nah, yaitu tadi itu batas frekuensi maksimal. Ini mengatur batas frekuensi minimal dengan P07, kemudian 0, frekuensinya itu 10. P12, kemudian mode stop dan function. Kemudian P34 untuk mengatur rem akselerasi. Terus kemudian P42 itu cara mengatur pengatur parameter. Di sini mohon maaf videonya agak potong-potong karena setiap pengatur parameter tuh di video, jadi agak nggak pas gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu penggunaan VFD nya. Jadi ini
ada beberapa hasil dari penggunaan VFD untuk mengontrol kecepatan motor. Di sini ada 10 percobaan dimulai dari frekuensi 10, 20, 30, 40 hingga 100. Jadi berkelipatan 10 agar mengetahui RPM dan harusnya berapa. Jadi dimulai dari kecepatan 10 ini mendapatkan RPM sebesar 290,3 RPM dengan arus 0,1. Kemudian dilanjutkan dengan nilai frekuensi 20 Hz menghasilkan kecepatan 592,9 Hz 592,9 RPM dengan arus 0,3. Ini tachometernya agak sedikit kurang pas pada titiknya, jadi nilainya itu saya berubah-ubah. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan ketiga yaitu 30 Hz mendapatkan nilai RPM sebesar 833,7 dengan arus 0,3. Yang selanjutnya itu kecepatan frekuensi 40 Hz mendapatkan nilai kecepatan sekitar 1190 RPM dengan arus 0,4. Jadi bisa kita ketahui bahwa setiap kelipatan 10 RPM-nya melonjak sekitar 300 RPM. Bisa disimpulkan berarti setiap kelipatan 10 dengan frekuensi 10 Hz RPM akan naik sekitar 300 RPM. Dan arus berawal dari 1, kemudian ketiga melonjak 0,2, kemudian stabil di 0,1 yaitu 0,4. Jadi kita ini pengujian yang ketujuh dengan nilai 10 Hz mendapatkan RPM sebesar 1944 dengan arus 0,6. Untuk mengukur arus itu bisa menggunakan kabel UVW atau salah satu dari UVW itu sendiri. Selanjutnya itu kecepatan yang ke-8 yaitu frekuensi dengan frekuensi 80 Hz menghasilkan nilai sebesar 2385 RPM dan arus sebesar 0,7 ampere. Kemudian di frekuensi 90 Hz dicek menggunakan tachometer menghasilkan 2689 RPM dengan arus 0,7 ampere. Dan cobaan terakhir yaitu 100 Hz menghasilkan RPM sebesar 2980 RPM dengan arus 0,7 ampere. Bisa disimpulkan
setiap kenaikan frekuensi 10 RPM juga mengalami peningkatan kurang lebih sekitar 300 RPM. Jadi dari 290 ke 592 itu kurang lebih naiknya sekitar 300-an. Terus kemudian ke 592 ke 833 kurang lebih naiknya sekitar around 250 sampai 300. Kemudian dari 833 ke 1190 naik hingga around lebih 300-an. Kemudian dari 40 Hz ke 50 Hz naik sebesar 300 lebih 300 RPM. Jadi RPM ini naik kelipatan 30 naik kelipatan sekitar 300 dari frekuensi 10 hingga ke 300. Next. Nah, itu menghitung waktu akselerasi dan deakselerasi. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah percepatan pertama itu dengan P34 itu 5 Hz per second, P42 itu waktu akselerasinya itu 5 Hz, waktu deakselerasinya itu atau P42 itu 5 Hz dengan frekuensi 75 Hz menghasilkan untuk waktu akselerasinya itu menghasilkan waktu sekitar kurang lebih 16 detik 16 detik. Untuk waktu diakselerasi dari 75 Hz ke 0 itu membutuhkan waktu sekitar 15,82, hampir mendekati waktu sebaliknya itu 16 Hz. 15,82. Percobaan kedua yaitu dengan dengan inputan akselerasi yaitu 10, deakselerasi yaitu 10 Hz dengan frekuensi 75 Hz menghasilkan waktu 0,07,86 detik. Waktu deakselerasinya sendiri berkisar di antara 7 detik. Arusnya sendiri itu dari untuk arusnya sendiri itu yang pertama itu 0,4 ampere, yang kedua itu 0,8 ampere. Yang ketiga dengan inputan akselerasi frekuensi akselerasi 15 Hz dan deakselerasi 15 Hz mendapatkan waktu sekitar 5 detik. Kemudian waktu deakselerasinya itu sekitar hampir mendekati 5 detik. Lebih bahkan. 20 dan P42 nya itu waktunya itu sekitar 0,33 detik, dan waktu deakselerasinya yaitu sekitar 0,4,6 detik.
dengan arus 0,7. Kemudian percepatan terakhir yaitu dengan inputan waktu dan inputan akselerasi 25 Hz, P2 nya 25 Hz dan frekuensinya 75 Hz, mendapatkan waktu sebesar 0,3,17 detik, dan waktu deakselerasinya yaitu sebesar 03,30 detik dan arus 0,8. Jadi bisa disimpulkan semakin tinggi inputan akselerasi, maka kecepatan akselerasinya itu semakin besar, dan semakin tinggi kecepatan akselerasinya, frekuensi akselerasinya, maka semakin tinggi frekuensi akselerasinya, maka semakin tinggi frekuensi deakselerasinya, maka semakin cepat pula waktu deakselerasinya. Dari 15 turun ke 7, kemudian 7 turun ke 4 masih stabil di 4, kemudian turun ke 3. Begitu juga deakselerasi dari 16 detik turun ke 7 detik, kemudian ke 5 detik, ke 4 detik, dan ke 3 detik. Semakin tinggi frekuensi akselerasinya, maka waktunya semakin cepat. Begitu juga semakin tinggi nilai deakselerasinya, maka semakin cepat waktu kembalinya atau waktu deakselerasinya. Arusnya itu dari 0,4, 0,8, 0,7, kembali lagi ke 0,8. Kita lanjut. Posisi forward. Ini merupakan Terus kita ubah putaran, dia berhenti sebentar, terus balik. Kalau kita mau putar lagi, kita tinggal pencet putar ke kiri. Ini reverse-nya. Ini tanda reverse-nya nyala. Dia berhenti dulu terus putar arah. Oke, segitu saja untuk hari ini. Terima kasih. Dadah. Putaran pada motor. Sekian penjelasan hasil dari VFD dan motor AC induksi 3 fasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.